Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi langsung aja nih ke dapur. Aku langsung masak makanan berat pagi ini. Aku mau bikin ikan bakar karena dikasih sama adik aku bekas kemarin dia akikahan. Terus banyak saudara dari suaminya gitu kan datang. Jadi dia masak ikan. Nah terus ikannya tuh sisa. Jadi aku dikasih deh. Ini mau aku bakar aja pagi-pagi. Dibakarnya biasalah ya, pakai bumbu merah andalan aku. Ini cuma cabai merah, bawang merah sama bawang putih. Untuk takarannya sih ya kayak tadi teman-teman lihat, aku juga nggak ngitung berapa. Yang penting sih cabai merahnya itu sedikit aja, terus si bawang merahnya itu lebih banyak daripada bawang putih. Ini di blendernya pakai minyak, terus abis itu ya udah langsung aja dituang ke wajan, terus langsung ditumis. Ini barengan ya sama salam serai, laja, daun salam sama daun jeruk, diaduk-aduk terus. Kalau udah cukup wangi terus ditambahin terasi. Terasinya seujung kelingking aja, nggak usah banyak-banyak. Abis itu dibejek-bejek kayak gini biar si terasinya itu bener-bener hancur. Kalau udah dirasa udah cukup hancur, ditambahin air asam jawa. Ini airnya secukupnya aja, terus ditambahin gula merah. Ini aku pakai 1 bendul bulet, setengah buletan itu. Terus habis itu diaduk-aduk sampai si gulanya larut, dan ditambahin seasoning. Ini aku pakai garam sama mecin aja, diaduk-aduk lagi, baru deh dimasukin ikan-ikannya. Aku masak 6 ikan, ini 3 ikan nila, 3 ikan mas ya. Dikasihnya kayak gini dicampur-campur. Jadi ya udah aku masukin aja semuanya. Jangan lupa juga dibersihin si blenderannya. Ini pakai air, jadi airnya langsung aja dimasukin ke wajan. Karena mubazir kalau kebuang, habis tuh ya udah tinggal ditutup aja. Aku masak kira-kira kurang lebih setengah jam aja sih airnya, karena nggak banyak juga. Aku takut ikannya nanti hancur karena beda ya sama ayam. Terus ini airnya udah mulai menyusut, terus ya udah tinggal aku masukin ikan-ikannya. Bakarnya aku bagi 2, jadi masing-masing 3 karena nanti biar si pinggir-pinggirannya ikan itu nempel ke wajan. Jadi biar kayak apa sih, biar gosong gitu kan. Karena kalau 6 itu kan patumpuk-tumpuk gitu, jadi ente tutung lah gitu istilahnya. Nah ini udah jadi, tinggal ditambahin sambal kecap. Aku mau sarapan dulu. Subhanallah, langit pagi ini cantik banget. Setelah beberapa minggu kemarin emang selalunya pagi-pagi itu hujan, tapi pagi ini bener-bener cantik banget, terang gitu ya. Hari ini aku punya janji sama Kay, karena waktu kemarin dia muntah-muntah sama BAB mulu kan gak mau makan. Terus aku bilang kalau nanti sembuh nanti aku beliin sesuatu. Sekarang dia udah sembuh, ya udah deh. Jadi hari ini aku ajakin dia main ke pasar. Enggak, ini bukan pasar besar, ini pasar dadakan yang adanya cuma tiap hari Minggu aja. Ini namanya Jalan Kampus Dalam. Pokoknya ini tuh jalan sampingan sama kampus IPB Bogor yang di Dramaga itu. Ini aku lagi milihin short ya buat Kay. Ini yang Frozen, dia lagi fans banget sama Frozen sekarang. Habis itu kita jalan-jalan lagi dan dia lihat ada baju tidur. Terus dia pengen, kebetulan memang baju tidur di sini murah-murah banget teman-teman. Ini aku ngambil baju tidur Kay, harganya 25.000 dan cukup bagus menurut aku. Kaos atasan aja tuh kayak harganya 15 ribuan. Terus celana-celana pendek 10 ribuan. Cuma kebetulan di sini lagi ada celananya tuh untuk laki-laki aja. Kalau untuk perempuan itu legging. Tapi kayak nggak mau legging, dia maunya ini celana yang buat laki-laki. Tapi akhirnya dia taruh lagi karena aku bilang itu nggak pantas buat dia. Dan ya udah, di sini kita cuma beli baju tidurnya dia doang. Abis itu kita lihat ada setelan, ini harganya 15.000. Ini untuk umuran 2-4 tahun dan aku pilih 1 buat Kay, itu yang warna putih. Terus abis dari sini kita paling jajan-jajan makanan aja sih, kayak ya biasalah ya jajanannya kayak cilok, telur gulung, cimol, ya udah itu. Abis itu kita pulang.
Sesampainya di rumah langsung ke dapur lagi bun. Ya ampun, ini udah mau siang sih, sekitar jam setengah 11-an gitu lah aku nyampe rumah. Jadi memang ya bentar lagi itu waktunya makan siang. Teman-teman hari ini masak apa? Aku belum nyapa ya, lupa nih. Kalau aku hari ini bukan yang simple sih masaknya, ini agak memakan waktu sebenarnya. Teman-teman ingat kan waktu aku bikin kue sarang semut. Nah, terus kan aku bilang aku lagi ngefermentasi si Bika Ambon. Nah, Bika Ambon itu kan pakai 10 kuning telur. Nah, ini putih telurnya masih aku simpen di kulkas. Dan hari ini baru mau aku masak. Jadi ini putih telur dari 10 butir ya. Gimana sih? 10 butir putih telur gitulah ya pokoknya. Habis itu aku ulek bawang putih sama jahe. Bawang putihnya 3, jahenya sedikit aja diulek terus dimasukin ke telurnya. Terus ini aku tambahin sagu sama terigu masing-masing 1,5 sendok makan. Diaduk terus ini sampai tercampur rata. Pokoknya sampai si sagu sama si terigunya itu udah nggak bergerindil. Ini kan nggak pakai air jadi susah. Nah, karena aku takut masih ada yang bergerindil makanya aku saring. Dipencet-pencet saringan biar semuanya turun gitu karenanya. Oke, kalau nggak sampai semuanya turun. Terus ditambahin wortel. Ini wortelnya cukup 1 aja, 1 yang nggak begitu gede, nggak begitu kecil juga. Aku parut pakai parutan keju biar cepet. Oke, next ini aku pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini udah dapat aku cincang. Terus habis itu diulek-ulek kasar aja sampai kayak gini cukup. Terus dimasukin aja ke adonan si putih telur tadi. Terakhir si sening. Ini aku pakai kaldu jamur 3 sendok kecil kayak gini. Terus garamnya 1,5 sendok. Dan jangan lupa tambahin gula biar ada manis-manisnya gitu. Diaduk-aduk lagi, sing bener ngaduk-ngaduk. Nah, jangan sampai ada bumbu yang ngegumpal. Dan jangan lupa ini terakhir juga ditambahin lada bubuk. Terus diaduk-aduk lagi, udah deh dituang ke loyang yang udah dialasin minyak. Karena aku nggak punya loyang kecil, jadi aku pakai ompreng aja. Habis itu tinggal masukin aja deh ke dalam kukusan yang udah dipanasin sebelumnya. Ini ditutup pakai kain kayak gini karena biar nggak netes air. Ini dikukus pakai api kecil aja selama 25 menit. Dan ditusuk, kalau misalnya udah nggak ada yang nempel ke tusukan berarti udah mateng. Terus ini udah aku angkat, terus aku diemin. Ini awalnya dia ngembung gitu ya, tapi lama-lama dia menciut tuh. Tuh ngepesin kan. Nanti aku keluarin dari loyangnya sampai dia tunggu bener-bener dingin dulu. Nah, buat nunggu dingin aku mau ngerjain yang lain dulu. Aku mau masak ayam lada hitam. Cie, makan enak hari ini. Sebenarnya aku mau ngabisin stok ayam sih, karena beberapa hari kemarin aku close order kan. Terus tapi aku masih punya banyak stok makanan gitu. Karena takut kelamaan aku simpen, makanya aku masak aja deh dihabisin. By the way, yang aku potong-potong ini paha fillet ya. Terus aku marinate-nya ini pakai kecap asin, bawang putih bubuk sama lada bubuk. Ini diaduk-aduk, ditunggu sampai beberapa menit. Seharusnya kalau bikin ayam lada hitam itu ayamnya mentah, tapi ini aku rebus karena memang ini bukan untuk ayam lada hitam. Karena aku punya stok ayam yang udah direbus, jadi ya udah deh pakai aja lah ya. Terus ini aku lagi ngulek lada hitamnya, ini diulek kasar aja. Habis itu panasin mentega atau margarin atau minyak juga nggak apa-apa. Pokoknya beberapa sendok aja. Ini aku beku ya dari kulkas. Terus diaduk-aduk, kalau udah panas masukin si lada hitam yang udah tadi kita tumbuk. Habis itu masukin saus tiram, saus tomat, terus kecap manis, terus minyak wijen, terus satu lagi kecap Inggris. Lagi-lagi aku pakai filling. Ini semua nggak pakai takeran. Pokoknya sesuai selera aja lah ya. Bumbunya udah mulai mendidih, baru dimasukin si ayamnya. Diaduk-aduk, baru ditambahin air. Airnya jangan banyak-banyak karena nanti ayamnya hancur kalau kematangan. Terus ditutup, buat nungguan si airnya menyusut, kita ngiris cabai hijau, cabai merah, sama bawang bombay. Ini untuk apa ya? Pokoknya untuk pemanis dan juga bisa bikin lebih enak gitu sih untuk si ayam lada hitamnya. Kalau teman-teman mau disatuin sama
ayam lada hitamnya disatuin gitu, diaduk-aduk, mangga. Tapi kalau aku mah pengen di atasnya gitu ya, dijadiin topping gitulah, jadi lebih cantik gitulah pokoknya. Ayamnya udah mateng, langsung dituang aja ke piring. Habis itu tinggal ditumis cabai sama bawang tadi yang udah kita iris, diaduk-aduk sampai sedikit agak layu aja, jangan layu-layu banget. Terus kita taruh deh di atasnya, dan ayam lada hitam ala aku sudah jadi. Aku sengaja ini pakai piring kuning, jadi biar kayak balon, merah, kuning, hijau. Hai, oke lanjut aja deh ya sama masakan selanjutnya. Ini udah aku iris-iris cabai hijau, cabai merah, bawang putih, terus ditumis, diaduk-aduk pakai minyak, terus dimasukin si jamurnya, ditambahin kaldu jamur sama garam, diaduk-aduk, tambahin air dikit, mateng. Oke, ini nugget putih telurnya udah dingin. Sekarang saatnya aku potong-potong, dan ternyata si wortelnya itu dia naik ke atas permukaan, jadi dia nggak nyatu gitu. Tapi ya lumayan lah. Ini pertama kali aku bikin sih sebenarnya, dan biasanya kalau aku punya putih telur itu dibikinnya buat kue manis. Jadi ini aku punya ide baru buat bikin yang asin-asin gitu. Ini udah selesai potong-potong. Ini aku pakein tepung. Ini pakai tepung beras karena tepung terigunya habis. Jadi ya udah yang ada aja. Ini tepung beras. Habis itu dimasukin ke tepung panir, terus digumbel-gumbel kayak gini biar nempel, dan jadi. Ini udah ada yang aku goreng, seharusnya masuk dulu ke freezer ya, biar si tepung panirnya itu tuh bener-bener nempel. Untuk pertama kali coba ini cukup lumayan berhasil sih menurut aku. Rasanya kenyal, juicy, terus apa ya, gurih, ada manis-manisnya karena tadi pakai gula gitu. Dan ini kalau dari 1 sampai 10 ini nilainya 8 menurut aku. Yeay. Jadi ini dia menu makan siang aku hari ini. Ada ayam lada hitam, nugget telur, sama tumis jamur. Kalau teman-teman di rumah makan apa nih? Selalu bersyukur ya apapun makanannya. Gak cuma aku aja yang suka, ternyata Kay juga suka banget sama nugget putih telur ini. Kalau teman-teman punya sisa putih telur bekas bikin kue atau bikin apa aja lah ya, pakai kuningnya doang gitu ya, terus ada sisa-sisa putih telurnya, coba bikin yuk di rumah. Memang sih agak ribet, tapi ini enak beneran. Sudah sampai di penghujung cerita hari ini. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.